Pernah lihat anak cuci piring? Gak lama ibunya datang, dia ambil piring yang udah dicuci anak itu, terus ibunya cuci ulang. Udah gak apa-apa, ibu cuci lagi biar lebih bersih. Gak sedikit orang tua yang mengerjakan ulang yang sudah dikerjakan anak karena dirasa kurang sesuai dengan standar orang tuanya. Anak taruh sepatu di rak sepatu, bunda datang, dia rapihin ulang. Tiap kali seperti itu. Bayangkan kalau kita sudah kerjakan sesuatu, lalu ada temen yang selalu take over, selalu kerjain ulang kerjaan kita. Lama-lama apa yang kita pikir? Jalan kali lu aja yang kerjain, kalau gua kerjain juga gak pernah bener. Kita lama-lama jadi segan ngerjain apapun kalau ada dia kan. Sebagai orang tua, kita seringkali rasanya nggak tahan kan kalau lihat anak tuh ngebersihin sesuatu, ngelakuin sesuatu tapi masih kotor, masih berantakan. Nah, umumnya ada dua alasan kenapa anak kerjainnya tuh kurang bersih, kurang tuntas, kurang rapi. Dia memang udah kerjain sebisanya, tapi memang ada keterbatasan karena misalnya memang masih balita. Anak umur 3 tahun ngelipet selimut, ya pasti nggak akan serapih orang dewasa yang ngerjain. Dalam kasus seperti ini yang bisa kita lakukan, ajak anak sama-sama kerjain ulang bareng sama kita. Sambil kita ajarin caranya dengan lebih rapi itu kayak apa sih. Lama-lama dia akan makin lebih bisa. Dan anak-anak itu seneng loh kalau kita ajak dia untuk bantu kita. Skenario kedua, anaknya memang asal-asalan ngerjainnya. Sapu buru-buru, lipat baju asal-asal. Kenapa? Biasanya karena dia mau melakukan hal lain yang menurut dia lebih menyenangkan. Misalnya, memang mau main game, jadi dia buru-buru. Biasanya yang melakukan ini juga anaknya yang udah lebih besar. Penting untuk kita responi sikap ini. Sikap asal-asalan kalau mengerjakan sesuatu yang menurut dia nggak penting. Sikap nggak peduli akan tanggung jawab. Karena kalau kita biarinin, ini bisa jadi kebiasaan yang terus kebawa sampai dewasa. Kalau anaknya nih cenderung apa-apa kerjanya asal-asalan gimana? Contoh, anak nyapu asal-asalan terus dia pergi main game. Kita perlu panggil dia balik. Bukan untuk dibentak-bentak ya, kamu kerja nggak becus. Bukan. Ajak dia ke area yang lantainya masih kotor. Kita tanya, "Nak, tadi kamu udah nyapu?" "Udah." "Coba dilihat di sini." "Kok bunda lihat kayaknya belum bersih?" Udah bersih." "Coba lihat tuh. Masih ada debu, masih ada kotoran di lantai, masih banyak." Tadi aku lihat sih udah bersih." Yang kita lakukan selanjutnya ini penting. Hindari marah-marah, apalagi ngancem-ngancem pukul. Kita yang kerjakan ulang. Yang kita perlu lakukan dengan jelas, tegas. Minta anak kerjakan ulang. Dia yang kerjakan. "Kamu ambil lagi ya sapunya ya, dan sapu ulang biar bersih." Kalau kita kerjain apapun, kita perlu kerjain dengan tuntas dan beres. Kalau anaknya nolak gimana? "Aku kan tadi udah main game, tadi kan aku udah nyapu." Sekali lagi, yang jadi orang tua adalah kita. Yang menetapkan batasan adalah kita. Anak bisa aja merasa nggak mau ngerjain. Tapi sebagai orang tua, kita tetap minta dia yang kerjain. Dan anak perlu nurut. Wah, kalau anak aku sih bisa tantrum, dia pasti nolak. Kita gimana dong? Kasih waktu untuk dia tantrum, dia nangis. Kita bisa bawa dia ke kamar, ke tempat yang lebih sepi. Dia perlu di sana sampai dia bisa tenangin diri dia. Jangan dikasih nonton TV, jangan kasih dia main game ya. Kalau dia udah tenang, ajak dia ngomong. "Bunda mau kamu belajar kerjain sesuatu tuh sampai tuntas, nak." Wah, kalau dia masih nangis gimana? Tunggu dia sampai tenang dulu. Bisa 20 menit, 30 menit. Ya udah, kita kasih dia waktu itu. Tapi intinya, dia harus kerjain ulang. Kalau aku jalankan prinsip yang selama ini aku terapkan ke 3 anak. B tidak terjadi kalau A belum dikerjakan. Mau main game, ini tidak terjadi kalau nyapu ulang belum dikerjain. Jadi nggak ada perdebatan. Dia mau main game, dia nolak, terserah. Yang penting kamu kerjain ulang. Kalau kamu belum kerjain ulang, kamu nggak bisa ngapa-ngapain yang lain. Mari kita ingat, anak akan cenderung melawan, menolak instruksi. Saat anak menolak yang kita minta dia kerjakan, yang dia sedang lakukan adalah menantang otoritas kita. Anak sedang memaksakan kemauan dia dan menjadi pengambil keputusan dalam keluarga. Kalau kita ikutin maunya dia apa, gak heran kalau anak akan semakin susah nurut. Dan gak sedikit orang tua yang akhirnya frustrasi, merasa perlu ancam, pukul untuk bikin anaknya nurut. Duh, susah banget sih. Kan lebih gampang kalau gue aja yang udah nyapu dari awal. Beres toh. Kita perlu lihat bahwa yang sedang terjadi ini adalah teaching moment. Momen di mana anak bisa kita ajar sesuatu nilai yang penting. Sikap anak yang salah perlu kita perbaiki. Ya inilah momennya. Mengajarkan kebiasaan yang baik, menanamkan nilai yang baik ke anak memang perlu proses yang panjang. Dan realitanya anak akan melawan kita. Pasti, aku pun lewatin dengan 3 anak kok. Tapi ya, kita memang harus lewatin, berjuang. Salah, gagal, akhirnya kita bentak, bisa aja. Tapi kita ingetin, aku gak boleh lakukan itu lagi. Aku mau lakukan yang lebih baik besoknya. Suami dan istri juga sama-sama perlu jadi satu tim dan ajarkan ke anak. Kalau suaminya gak mau kerja sama, istrinya gak kerja sama, ya kita yang coba dulu kerjain ke anak. Semampunya kita. Setelah bertahun-tahun ya, gak instan. Setelah bertahun-tahun mendidik anak, lama-lama anak-anak akan lihat kalau apa yang orang tua lakukan itu adalah yang baik buat dia. Yang memberikan dia bekal untuk menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab nanti. Semoga bermanfaat.